yang menjadi nats perenungan kita pada saat ini terambil di dalam Mazmur 71, Mazmur pasal 71 ayatnya yang kelima. Saya ulangi, Mazmur 71 ayatnya yang kelima. Jikalau firman Tuhan ini kita sudah temukan secara bersama-sama, maka saya akan membacakan untuk kita sekalian. Begini bunyi firman Tuhan. Sebab Engkaulah harapanku, ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda, ya Allah. Saya ulangi. Sebab Engkaulah harapanku, ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda, ya Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang mau membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Tetapi terlebih berbahagia lagi jikalau firman Tuhan ini kita mau melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Di awal perenungan kita pada saat ini saya berikan sebuah tema, yaitu ada pengharapan yang pasti di dalam Tuhan. Saya ulangi, ada pengharapan yang pasti di dalam Tuhan. Pengharapan di dalam Tuhan itu menyenangkan jiwa yang gelisah. Sebab pengharapan di dalam Tuhan itu adalah kekuatan yang sangat besar. Seperti jangkar yang kecil, tapi bisa menahan beban berat kapal yang begitu besar. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, berbicara tentang pengharapan di dalam Tuhan tentu tidak terlepas dengan segala sesuatu yang pasti. Tidak ada orang yang merasa nyaman jika hidup dalam ketidakpastian. Begitu banyak kekhawatiran di dunia ini yang menghantui kehidupan masa depan kita. Oleh sebab itu, di dalam kitab Mazmur 71 ayat yang kelima di situ memberikan teladan kepada kita dalam menghadapi dunia yang penuh dengan ketidakpastian ini, yaitu agar supaya kita tetap senantiasa menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Nah, yang menjadi pertanyaannya Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, mengapa kita harus menaruh pengharapan kepada Tuhan? Saya ulangi, mengapa kita harus menaruh pengharapan kepada Tuhan? Sebab hanya di dalam Tuhan sajalah ada kepastian akan segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Sehingga sang pemazmur sangat meyakinkan akan kesanggupan Allah untuk memberikan pengharapan tentang masa depan. Sebab melalui pengalaman-pengalaman yang dialami oleh Mazmur Daud memberikan motivasi dan dorongan bagi orang percaya untuk tetap senantiasa menghadapi segala tantangan, cobaan, rintangan, dan lain sebagainya yang ada dalam kehidupan orang percaya. Dan tentu kita secara bersama-sama mengetahui tentang pengalaman hidup Mazmur Daud. Begitu banyak tantangan yang ia hadapi. Ia harus menghadapi singa, ia harus menghadapi beruang, ia harus menghadapi Goliat. Secara logika Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, tidak mungkin badan yang kecil mengalahkan badan yang besar. Tetapi karena penyertaan Tuhan, karena cinta kasih Tuhan yang begitu nyata dalam kehidupan Mazmur Daud, dan Mazmur Daud juga tetap senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya, maka ia dapat mengalami sukacita yang luar biasa. Ia mengalahkan beruang, ia mengalahkan singa, dan bahkan mengalahkan Goliat.
Itulah kasih Tuhan yang begitu nyata dalam kehidupan Mazmur Daud. Sehingga pada saat ini kita secara bersama-sama mendengarkan firman Tuhan ini, tentu Mazmur Daud sudah alami dalam kehidupannya. Sehingga dia dapat berani mengatakan di dalam firman-Nya, itu di dalam Mazmur 71 ayatnya ke-5. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, kembali pula dalam kehidupan kita. Jika kita menyadari bahwa kita memiliki banyak keterbatasan dan kelemahan dalam hidup ini, maka kita perlu Tuhan untuk tersenantiasa menyertai setiap langkah hidup kita. Kita butuh Tuhan dalam setiap jalan proses yang kita jalani dalam hidup ini, Bapak Ibu. Segala aktivitas yang kita jalani, kita butuh Tuhan. Tentunya kita mengharapkan akan kasih penyertaan Tuhan yang nyata dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, marilah kita meletakkan pengharapan kita kepada-Nya, karena hanya di dalam Dia ada kepastian akan masa depan yang cerah. Hanya di dalam Tuhan saja ada kepastian masa depan yang cerah. Jikalau kita betul-betul datang kepada Tuhan, kita betul-betul mengandalkan Tuhan dalam proses kehidupan kita, maka masa depan kita akan tetap cerah. Serahkanlah seluruh totalitas kehidupan kita kepada Tuhan, dan percayalah Tuhan akan tetap senantiasa melingkupi kehidupan kita dan tetap senantiasa menempati janji-janjinya. Ketika kita menghadapi situasi di mana tidak ada lagi harapan, maka datanglah kepada Tuhan, sebab hanya di dalam Dia sajalah ada kepastian akan masa depan yang cerah. Hanya di dalam Tuhan sajalah ada kepastian akan masa depan yang cerah. Oleh sebab itu, marilah kita serahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Terlebih khususnya pada saat ini kita melaksanakan rapat. Marilah kita senantiasa melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga rapat ini boleh berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin untuk firman Tuhan.